Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah ma ba'du. Anak-anak sekalian, ya, bagaimana kabar antum? Ya, semoga ya Ustadz maupun antum kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat belajar secara online ya untuk materi nahwu yang Ustadz ajarkan ini. Namun terlebih dahulu patutnya kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya. Allah juga telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang insya Allah tunduk kepada aturan-aturan agamanya. Ya, yang mana kedua nikmat ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih, hamba-hambanya yang khusus, yang tidak Dia berikan kepada seluruh ya makhluknya, seluruh umat manusia. Tidak Dia berikan nikmat iman dan Islam ini kepada seluruh manusia. Maka kita sebagai seorang mukmin insyaallah dan sebagai orang muslim ya patutnya kita bersyukur atas dua nikmat terbesar ini, karena dua nikmat ini adalah penentu ya sengsara atau bahagianya seorang manusia ini hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka sepatutnya kita menjaga keimanan dan keislaman kita ini, terutama di masa-masa fitnah sekarang ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan menyampaikan kepada kita ya agama Islam, yaitu risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Dan beliau juga telah menyampaikan dengan sebenar-benar penyampaian, tidak ada yang tersembunyi dan telah selesai disampaikan seluruhnya tentang agama ini kepada kita. Dan beliau juga telah mengajarkan sunnahnya, ya sunnahnya dalam artian sunnah yang mana itu adalah Islam itu sendiri. Ya, maka patutlah kita bersyukur ya dan bersolawat ya serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, maka kita akan masuk ke dalam pelajaran kita ya. Kemarin kalau tidak salah Ustadz, kita sudah sampai membahas tentang jamak taksir ya, kalau tidak salah Ustadz. Nah, maka kita akan mengulangi sedikit tentang pelajaran kita tentang jamak taksir ini supaya bisa antum pahami lagi. Buka bukunya di halaman 7, Ustaz bacakan, antum tuliskan artinya. Sekalian kalau nggak ada barisnya bisa dibarisi ya. Baik. Jam'ut taksiri, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Perhatikan dulu. Jam'ut taksiri huwa ya ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir adalah kata yang berubah dari bentuk mufradnya atau jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya kemudian di situ ada kata waladun, auladun, baitun, buyutun, rajulun, rijalun. Di situ lihat kata waladun, itu bentuk mufrad, artinya satu. Tadi di definisi dikatakan jamak yang berubah bentuknya dari mufradnya. Perhatikan kata waladun, huruf waw barisnya baris atas, lam hurufnya baris atas juga, dan dun barisnya tanwin. Nah, ada 3 hurufnya. Sekarang lihat pada kata auladun, 4 hurufnya atau 5 lebih tepatnya. Oke, yang pertama itu hamzah,
waw, lam, kemudian ada tambahan alif sehingga lamnya itu menjadi lam alif, baru huruf dal. Berarti ada dua tambahan huruf, ada dua huruf tambahan. Kemudian perhatikan auladun, ya, waw yang tadi waktu dia mufrad barisnya baris atas, kata waladun kan baris atas wawnya. Sekarang wawnya itu berubah menjadi baris sukun au. Nah kemudian la barisnya tetap baris atas, tapi pada kata waladun lamnya itu dibaca pendek. Sementara pada kata auladun dia mendapatkan tambahan alif sehingga dibaca panjang. Nah, terlihat kan betapa bahwasanya jamak taksir ini memang berbeda dari bentuk mufradnya. Nah, baitun menjadi buyutun. Ya, ada huruf tambahan waw setelah huruf ya. Dan baris kata buyutun juga berbeda dari bentuk mufradnya, yakni kata baitun. Jadi itulah yang dimaksud jamak yang bentuknya berbeda dari bentuk mufradnya. Insyaallah bisa paham ya. Baik. Selanjutnya lihat di halaman 8 itu ada contoh lainnya. Contoh kata daftarun, dafatiru, rasulun, rusulun, masjidun, masajidu, ya. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kathratil ittila'i wal qira'ah. Nah, untuk mengetahui jamak taksir ini kita harus kembali kepada kamus bahasa Arab dan banyak-banyak membaca tulisan-tulisan yang berbahasa atau bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. Nah, di situ ada di bawahnya itu al-amsilah, contoh-contoh dari jamak taksir. Lihat semua bentuk mufrad dan bentuk jamaknya itu semua berbeda. Ra'sun menjadi rubusun, batnun butunun, sampai kata wajibun menjadi aujuhun. Jelas ya jamak taksir itu ya. Nah, kemudian lihat di bawahnya khulasatu aqsamil ismi, ya, ringkasan tentang macam-macam isim. Jadi ada isim itu yang mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak pun terbagi menjadi 3 lagi, mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Nah, untuk bisa sekiranya misal ya ada yang belum paham tentang apa mufrad, apa musanna, apa jamak beserta pembagian jamak yang ada 3 itu, maka kalau kita mengulangi semua pelajaran kita tidak bisa selesai untuk hari ini ya. Maka antum kalau sekiranya belum paham dan mau paham, silakan dengarkan rekaman pelajaran di hari-hari yang lalu ya. Nah sekarang lihat di halaman selanjutnya, halaman 9, masih berkenaan juga dengan jamak taksir. Di situ ada at-tamrin, latihan. Nah di situ latihannya apa? Perhatikan perintahnya. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Ya, carilah atau buatlah bentuk jamak dari kata-kata di bawah. Contoh ya, saya bantu. Saya bantulah beberapa. Muhsinatun. Ya, jamaknya itu menjadi muhsinatun. Ya, muhsinatun. Kemudian maq'adun, ya jamaknya maq'idun. Bagaimana Ustaz cara mengerjakannya nih? Ustaz kan udah tahu, makanya Ustaz bisa jawab. Bagi antum yang ingin menjawabnya, maka caranya adalah dengan seperti yang diajarkan oleh buku ini tadi, yaitu dengan kembali kepada kamus. Biasanya dalam kamus bahasa Arab, misal disebutkan kata baitun, maka di sampingnya ada penyebutan bentuk jamaknya. Nah, maka jawabannya adalah, untuk mencari jawabannya adalah dengan kembali kepada kamus, buka kamus. Baik, sekarang kita masuk ke judul yang ke-6, judulnya Al-Asma'ul Khamsah. Apa itu Al-Asma'ul Khamsah? Di sini ada 5. Untuk tengok di situ, abuka, akhuka, yang atas-atas saja dulu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Baik. Nah sekarang perhatikan kata abuka, dia bisa berubah menjadi abaka. Nah, ba ya baris atas kan tadi abu dia karena dia
dia pakai dhammah, maka setelahnya pakai huruf waw. Nah, aba karena ba-nya itu baris fathah, maka huruf setelahnya pakai alif. Adapun abi, ya, karena ba-nya di situ barisnya baris kasroh, maka dia pakai huruf ya. Nah, itulah dia asmaul khamsah. Itu asmaul khamsah, kalau dia baris atas dia pakai waw, kalau dia baris fathah dia pakai alif, kalau dia berbaris kasroh maka dia memakai huruf ya. Nah, lihat akhuka ada wawunya, akhoka karena dia akho pakai alif, akhoka. Kemudian akhika karena khi-nya baris bawah baris kasroh maka dia pakai huruf ya. Begitu seterusnya, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dumalin, zamalin, zimalin. Nah, seperti itu dia. Apa itu asmaul khamsah. Nah, lihat di bawahnya ada at-tamrin. Lihat at-tamrinnya di situ, ya. Ij'al ma ya'ti kama dzukir. Ya, jadikanlah kata-kata di bawah ini seperti yang telah dipelajari di atas. Jadi Abu Bakrin tinggal antum buat dia jadi baris fathah, Aba Bakrin. Kemudian rubah lagi dia menjadi baris kasrah menjadi Abi Bakrin. Nah, jelas ya. Abu Dawud dan seterusnya itu juga sama. Ya, baik. Nah, zu ilmin menjadi za ilmin dan zi ilmin. Gampang ya, seperti yang di atas. Tinggal kalau dia barisnya dhammah pakai waw, kalau barisnya fathah pakai alif, kalau barisnya kasrah dia pakai ya. Udah, segampang itu ngerjain asmaul khamsah. Baik, selanjutnya antum lihat nomor 7 situ ada alismul maksur, isim maksur. Perhatikan. Maksudnya isim maksur kullus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Semua isim mu'rab ya yang huruf akhirnya adalah alif. Ustadz, isim mu'rab apa? Karena ini kita belum masuk tentang mu'rab dan mabni, maka nggak perlu saya jelaskan apa itu mu'rab. Cukup antum tahu aja seluruh atau semua isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif. Nah, contohnya apa? Lihat di bawahnya ada kata al-fata, ada al-wusta, ada al-mustafa sampai kata Isa. Nah, Ustadz bilang tadi huruf akhirnya huruf ya, huruf alif Ustadz. Tapi kok di situ huruf ya Ustadz? Nah, lihat kata al-fata, huruf akhirnya itu adalah seperti huruf ya tapi nggak ada titiknya. Ya itu kalau kita belajar huruf hijaiyah itu dia ada nggak titiknya? Jawabannya ada. Jawabannya adalah ada. Nah, kalau ada bentuk huruf ya tapi nggak ada titiknya, maka ini disebut alif. Nah, ini disebut dengan alif atau lengkapnya disebut dengan nama alif maksurah. Alif maksurah. Alifun maksuratun. Nah, itu lebih lengkapnya lagi ya, alif maksurah. Al-wusta juga untuk lihat di akhirnya itu ada kayak huruf ya tapi nggak punya titik. Nah, ya, maka kata al-wusta pun termasuk contoh dari isim maksur. Jadi seluruh isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang ke-8 di halaman 10. Judulnya adalah alismul mangkus. Lihat situ isim mangkus itu apa? Al-manqusu huwa kullus min mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha. Lihat, isim mangkus adalah semua isim mu'rab yang huruf akhirnya ya dan huruf sebelum ya berbaris kasroh. Saya ulangi. Isim maksud adalah semua isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah ya, yang huruf sebelum ya itu, yang huruf sebelum ya barisnya adalah kasroh. Perhatikan situ contohnya ada kata al-hadi sampai al-qadhi. Semuanya ada huruf ya-nya.
Nah ini al-qadi nggak ada titiknya, ini kurang, tapi sebenarnya ini adalah titik, ada titiknya. Jadi tambahkan di buku itu al-qadi. Nah, lihat semua dari al-hadi sampai al-qadi itu huruf akhirnya adalah huruf ya. Sebelum huruf ya, huruf sebelumnya itu semuanya berbaris kasroh. Jadi semua huruf sebelum ya barisnya harus kasroh. Barulah dia bisa disebut sebagai isim mangkus. Az-zani, ad-da'i, ar-rami, dan al-qadhi. Jadi jelas isim mangkus itu semua isim murab yang huruf akhirnya ya dan huruf sebelum ya berbaris kasroh. Baik. Nah, ini hari Sabtu, jadi kita belajarnya singkat, ya, nggak perlu sampai banyak-banyak. Ya, apa yang Ustaz harapkan adalah antum belajar dan pahami apa yang Ustaz ajarkan, sehingga Ustaz senang karena antum belajar dan antum pun senang karena punya ilmu. Artinya sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu. Antum harus belajar sehingga dapat punya ilmu. Antum tamat kalau nggak punya ilmu, maka sekolah antum rugi. Maksudnya bukan sekolah antum rugi, bukan sekolahnya yang rugi, antum rugi. Ya, di sekolah bukannya belajar tapi main-main. Baik, sekian pelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.